Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Jumitasari. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau Angkatan 2020. Baiklah, saya di sini akan membahas mengenai kondisi perubahan kurikulum di Indonesia. Apa sih itu kurikulum? Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin, yakni kurir yang berarti pelari dan curere yang berarti tempat berpacu. Sehingga kurikulum dapat diartikan sebagai trek ataupun lajur yang harus diikuti oleh seseorang. Pengertian kurikulum juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1/19, yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, selanjutnya, mengapa kurikulum selalu berubah-ubah? Suatu kurikulum disebut mengalami perubahan bila terdapat adanya perbedaan dalam satu atau lebih komponen kurikulum antara dua periode tertentu yang disebabkan oleh adanya usaha yang disengaja, tentunya menuju movement yang lebih baik atau perubahan untuk menyesuaikan dengan kondisi keadaan. Selanjutnya, apa saja sih faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum? Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Yang pertama ialah falsafah pendidikan. Dalam Kamus Besar Indonesia, falsafah adalah anggapan, gagasan, dan sikap batin yang paling dasar yang dimiliki oleh orang ataupun masyarakat. Yang kedua ialah kehendak masyarakat. Globalisasi dan perubahan budaya memaksa masyarakat untuk berkembang dan juga menentukan pilihan untuk kemajuannya. Sekat-sekat bangsa akan dihilangkan. Dari sinilah masyarakat akan berubah mengikuti perubahan, sehingga kurikulum pendidikan akan berubah sesuai kehendak masyarakat. Yang ketiga ada faktor politik. Politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan atau sistem pemerintahan. Yang keempat adalah faktor pembangunan negara dan perkembangan dunia. Perkembangan kurikulum juga dipengaruhi oleh faktor pembangunan negara dan perkembangan dunia. Negara yang ingin maju dan membangun akan selalu merubah kurikulum pendidikannya agar dinamis mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, ia harus menyesuaikan mengikuti perkembangan zaman dan juga kemajuan sains dan teknologi. Kenyataan ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah membawa perubahan yang pesat pada kehidupan manusia di muka bumi ini. Oleh karena itu, perkembangan kurikulum haruslah sejajar dengan pembangunan negara dan perkembangan dunia. Selanjutnya yang kelima ialah faktor perubahan sosial. Sistem sosial adalah sistem yang mengatur interaksi dan hubungan masyarakat dengan sudut pandang tertentu. Lebih spesifiknya, mengatur hubungan antara individu di masyarakat dengan individu lainnya agar terbentuk interaksi yang manusiawi. Juga untuk mengatur agar masyarakat terhindar dari kerusakan. Sistem sosial ini lebih mengarah pada mental daripada teknis. Semakin berkembangnya suatu masyarakat, akan berkembangnya teknologi akan mempengaruhi pola pikir dan mentalis suatu masyarakat. Dulu mungkin jarang kita jumpai kenakalan remaja dan juga kerusakan remaja. Dengan berkembangnya informasi, menyebabkan pergeseran nilai dan juga moralitas. Untuk membentengi kemerosotan moral ini, diperlukan pendidikan sosial yang otomatis berpengaruh pada kurikulum pendidikan. Nah, yang terakhir ialah faktor perkembangan ilmu dan kepentingannya. Zaman semakin lama semakin berkembang, silih berganti tiap masa akan dijalani generasi dengan kemampuan berbeda-beda dan teknologi yang berbeda.
Secara normal, masa sekarang dan masa depan akan memiliki teknologi yang semakin maju di bidang ilmu yang bertambah. Semua ini menuntut adanya perubahan kurikulum untuk mengikuti perkembangan ilmu dan kepentingannya untuk manfaat manusia. Selanjutnya, apa sih alasan dan juga tujuan perubahan kurikulum? Pada dasarnya, tujuan pemerintah mengganti kurikulum dalam pendidikan tidak lain adalah karena ingin memperbaiki mutu pendidikan supaya bisa berkembang lebih baik dari sebelumnya. Perubahan kurikulum di Indonesia. Yang pertama ialah kurikulum 1947. Kurikulum pertama pada masa kemerdekaan namanya ialah Rencana Pelajaran 1947. Ketika itu, penyebutannya lebih populer menggunakan Learn Plan atau rencana pelajaran ketimbang istilah kurikulum dalam bahasa Inggris. Situasi perpolitikan dengan gejolak perang revolusi, maka rencana pelajaran 1947 baru diterapkan pada tahun 1950. Oleh karena itu, rencana pelajaran 1947 sering juga disebut dengan kurikulum 1950. Adapun susunan rencana pelajaran 1947 sangat sederhana. Hanya memuat dua hal pokok, yaitu daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, serta garis-garis besar pengajarannya. Rencana pelajaran 1947 lebih mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat daripada pendidikan pikiran. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian, dan juga pendidikan jasmani. Garis-garis besar pengajaran pada saat itu menekankan pada cara guru mengajar dan cara murid mempelajarinya. Misalnya seperti pelajaran bahasa mengajarkan bagaimana cara bercakap-cakap, membaca, dan juga menulis. Ilmu alam mengajarkan bagaimana proses kejadian sehari-hari, bagaimana mempergunakan berbagai perkakas sederhana seperti pompa dan juga timbangan, dan juga menyelidiki berbagai peristiwa sehari-hari. Misalnya, mengapa lokomotif diisi dengan air dan juga kayu, mengapa nelayan melaut pada malam hari, dan bagaimana menyambung kabel listrik. Yang kedua ialah kurikulum 1952. Setelah rencana pelajaran 1947, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Pada tahun 1952 ini diberi nama dengan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ialah kurikulum 1964. Setelah tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan juga moral. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok, yakni moral, kecerdasan, emosional, keprigelan, dan jasmani. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. 4. Kurikulum 1968.
Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan juga konsekuen. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan juga keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan juga kuat. 5. Kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan juga efektif. Yang melatar belakangi adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO, Management by Objective, yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan juga tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. 6. Kurikulum 1984. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga disebut dengan Kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melapor. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning. Kurikulum 1984 ini berorientasi pada tujuan instruksional, didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan juga efektif. Oleh karena itu, sebelum memilih atau menentukan bahan ajar, yang pertama harus dirumuskan adalah tujuan apa yang harus dicapai oleh siswa. Pembelajaran matematika pada era 1980-an merupakan gerakan revolusi matematika. Perkembangan matematika di luar negeri berpengaruh terhadap matematika dalam negeri. Di dalam negeri, tahun 1984, pemerintah meluncing kurikulum baru, yaitu kurikulum tahun 1984. Alasan dalam menerapkan kurikulum baru tersebut antara lain yaitu adanya syarat materi, perbedaan kemajuan pendidikan antar daerah dari segi teknologi, adanya perbedaan kesenjangan antara program kurikulum di satu pihak dan pelaksanaan sekolah serta kebutuhan lapangan di pihak lain, belum sesuainya materi kurikulum dengan taraf kemampuan anak didik. Dalam kurikulum ini, siswa di sekolah dasar diberi materi aritmatika sosial, sementara untuk siswa sekolah menengah atas diberi materi baru seperti komputer. 7. Kurikulum 1994. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kedelapan ialah Kurikulum 2004 atau KBK. Kurikulum 2004 ini lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berbasis kompetensi ini menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan.
Hal ini mengandung arti bahwa pendidikan mengacu pada upaya penyiapan individu yang mampu melakukan perangkat kompetensi yang telah ditentukan. Yang kesembilan ialah Kurikulum 2006 atau KTSP. Kurikulum 2006 ini dikenal dengan sebutan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Awal 2006, uji coba KBK dihentikan. Muncullah KTSP. Tinjauan dari segi isi dan juga proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknis evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol ialah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan juga kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Ini disebabkan kerangka dasar atau KD, standar kompetensi lulusan atau SKL, standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKD, setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Selanjutnya yang ke-10 ialah Kurikulum 2013. Kurikulum ini adalah pengganti dari kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan juga aspek sikap dan juga perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan juga materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan ini terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan juga sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan ialah materi matematika. Selanjutnya yang ke-11 ialah Kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar adalah sekolah, guru-guru, dan juga muridnya mempunyai kebebasan dalam berinovasi dan bertindak dalam proses belajar mengajar. Sistem pengajaran berubah dari yang sebelumnya dilakukan di dalam kelas menjadi dilakukan di luar kelas. Di sini, murid dapat berdiskusi lebih dalam dengan guru, belajar dengan outing class, dan tidak hanya mendengarkan penjelasan guru saja. Selanjutnya, di sini terdapat 4 pokok program Merdeka Belajar, yakni yang pertama ialah Ujian Sekolah Berstandar Nasional atau USBN. Ujian ini dilakukan untuk menilai kompetensi siswa dan juga siswi dalam bentuk tes tulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif. Misalnya, portofolio dan juga penugasan, seperti tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya. Yang kedua ada Ujian Nasional atau UN. Penyelenggaraan UN yang selama ini terjadi akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Pelaksanaan ujian akan dilakukan di tengah jenjang sekolah, misalnya kelas 4, kelas 8, dan kelas 11, sehingga dapat mendorong guru dan juga sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga ada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Format penyusunan RPP di mana para guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Terdapat 3 komponen inti RPP sendiri, yakni terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Penulisan RPP pun dilakukan dengan efisien dan efektif dengan membatasi jumlah maksimum halaman sebanyak 1 lembar saja. Nah, yang terakhir ialah Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB dengan sistem zonasi. Penerimaan PPDB sistem zonasi bertujuan untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Aturan ini mengatur komposisi jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50%,
jalur afirmasi minimal 15%, dan jalur perpindahan maksimal 5%. Sedangkan jalur prestasi disiapkan dari 0 sampai 30% disesuaikan dengan kondisi daerah. Nah, disinilah fungsi dari bentuk kemerdekaan siswa dalam belajar. Siswa dibebaskan untuk berpikir kreatif dan juga berinovasi dengan harapan akan terbentuknya karakter. Baiklah, sekian pembahasan kita mengenai kondisi perubahan kurikulum di Indonesia. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf jikalau ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.